Hai anak-anak, apa kabar? Suster berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Suster senang kita bisa berjumpa kembali di pertemuan hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Muatan PPKN dan IPA oleh Suster Paulina Kerawain DSY. Tujuan pembelajaran muatan PPKN. 1. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan hak dan kewajiban terhadap binatang dan melestarikannya. 2. Anak-anak mampu memberikan contoh dampak pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap binatang. A. Hak dan kewajiban terhadap binatang. Binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia atau bersama kita. Contohnya, kucing, ikan itu biasanya di kolam, kelinci, dan lain-lain. Jika kamu melihat binatang peliharaan seperti yang disebutkan tadi, kamu harus bertanggung jawab atas binatang-binatang tersebut yang kamu pelihara. Setiap hewan peliharaan memiliki hak untuk hidup dengan baik, terurus, dan nyaman. Memenuhi hak-hak binatang peliharaan adalah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Membiarkan hewan peliharaan tersiksa dan bahkan sampai mati adalah perbuatan tidak terpuji. Mari kita melihat beberapa contoh kewajiban terhadap binatang peliharaan. 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. Jangan kita membiarkan mereka lari ke sana kemari tanpa diberi makan dan minum. Memberikan atau memandikan binatang peliharaan. 3. Menyediakan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Jangan biarkan kotoran ada di dalam kandang berhari-hari. 4. Mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. 5. Memberikan perhatian dan kasih sayang. B. Dampak pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap binatang. Apa dampaknya jika kamu lalaikan menjalankan kewajiban terhadap binatang peliharaanmu? Berikut beberapa akibat yang mungkin akan terjadi. 1. Hewan akan kelaparan, mengakibatkan sakit dan kemudian mati. 2. Hewan akan terkena penyakit yang bisa menular kepada orang atau kepada manusia
yang ada di sekitar kita. 3. Hewan tidak akan jinak lagi dan bisa menyakiti orang-orang di sekitar, bisa menggigit kita, dan lain sebagainya. C. Hak dan kewajiban melestarikan hewan. Pelestarian hewan bertujuan agar hewan tidak punah atau tidak mati dan habis. Melestarikan dan melindungi hewan adalah kewajiban semua orang. Contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan antara lain. 1. Melakukan penangkaran hewan. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan seperti Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari hewan-hewan tersebut kita bisa menggunakan daging mereka untuk kebutuhan kita setiap hari. Contohnya ayam bisa diambil dagingnya untuk dimakan. Dan juga ikan kita bisa ambil untuk lauk setiap hari. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melestarikan hewan. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem atau sekumpulan tumbuhan dan hewan beserta habitatnya agar kehidupan bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Oke anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada muatan PPKN. Sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan 1. Mampu memahami bagian-bagian hewan dan fungsinya. 2. Mampu mengidentifikasi upaya pelestarian hewan. Mari kita lihat bagian A, bagian-bagian hewan dan fungsinya. Secara umum, tubuh hewan terdiri atas bagian kepala dan badan. Anak-anak juga pasti sudah melihat hewan-hewan di sekitar anak-anak tinggal. Pada bagian kepala terdiri atas mata, hidung, mulut, dan telinga. Hewan juga memiliki alat gerak berupa kaki, sirip, atau sayap. Berikut beberapa bagian tubuh binatang dan fungsinya. Kita akan melihat binatang sapi, burung, ikan, dan kupu-kupu. Sapi memiliki telinga. Telinga untuk mendengar suara. Selayaknya juga seperti kita manusia. Telinga untuk mendengar suara. Mata untuk melihat. Hidung untuk bernapas. Mulut untuk makan dan berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Kaki untuk berjalan. Ekor untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Sekarang kita melihat burung. Burung memiliki mata,
juga untuk melihat. Paruh untuk makan. Sayap untuk terbang, bisa ke sana dan kemari mencari makanan. Berikut, ekor untuk keseimbangan tubuh saat terbang. Lalu yang terakhir, cakar untuk mencengkeram mangsa dan bertengger. Biasanya mereka bawa anak ayam atau ikan di cakarnya, lalu mereka lari ke tempat lain dan di situ mereka akan makan apa yang mereka bawa. Oke? Yang berikut kita melihat ikan. Ikan memiliki insan untuk bernapas, mata untuk melihat, mulut untuk makan, sirip untuk berenang, sedangkan ekor untuk berenang dan mengatur arah saat berenang di laut atau di air. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki sayap untuk terbang. Kemudian antena alat sensor untuk mencium dan keseimbangan. Mata untuk melihat, mulut berbentuk tabung menggulung untuk mengambil sari bunga, dan kaki untuk hinggap. Oke anak-anak, sekarang bagian kedua, upaya pelestarian hewan. Hewan memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti yang sudah Suster jelaskan pada muatan PPKN tadi. Sehingga banyak sekali dimanfaatkan. Namun, jika pemanfaatan hewan tidak diiringi dengan upaya-upaya pelestarian, tentunya jumlah hewan akan terus berkurang, sehingga dapat menyebabkan kelangkaan dan bahkan kepunahan. Mari kita melihat beberapa upaya pelestarian hewan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pelestarian secara in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat hewan itu berada. Contoh pelestarian in situ antara lain: A. Cagar alam. Cagar alam yaitu daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. B. Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki nilai khas. C. Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata. Kedua, pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan. Contoh pelestarian ex situ antara lain: A. Penangkaran, yaitu
upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. B. Kebun binatang, yaitu tempat memelihara berbagai binatang untuk perlindungan, pembiakan, penelitian, dan sebagian tempat rekreasi. Oke anak-anakku, itulah pembelajaran muatan PPKN dan IPA. Sebagai tugas muatan PPKN, anak-anak boleh melihat buku MBP 3 level 1 halaman 54 sampai 57, nomor 1 sampai 20. Dan IPA MBP 3 level 1 halaman 76 sampai 78, nomor 1 sampai 20. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan kita di kali yang akan datang. Anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa. Terima kasih.